Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya atas nama Alfira Fitrianingsi dan partner saya. Dan saya Anggreni Safitri. Langsung saja kita memasuki materi, yaitu yang pertama, latar belakang. Jadi Piaget memandang bahwa anak memainkan peran aktif dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas. Anak tidak pasif menerima informasi, walaupun proses berpikir dan konsepsi anak mengenai realitas telah dimodifikasi oleh pengalaman dengan dunia sekitarnya. Namun, anak juga berperan aktif dalam menginterpretasikan informasi yang ia peroleh. Kemudian adapun rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimanakah latar belakang Jean Piaget, yang kedua bagaimana teori perkembangan Piaget, yang ketiga bagaimana tahap perkembangan kognitif Piaget, dan yang terakhir yaitu bagaimana implementasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pendidikan. Dan adapun tujuannya yaitu yang pertama mengetahui teori perkembangan kognitif Piaget, yang kedua mengetahui implementasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam dunia pendidikan, dan yang ketiga mengetahui tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget, dan yang terakhir yaitu mengetahui implementasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pendidikan. Kemudian latar belakang. Jadi Jean Piaget ini dari tahun 1896 sampai 1980 adalah seorang ilmuwan yang dilahirkan di Neuchâtel, Swiss. Piaget merupakan anak yang jenius. Artikel pertamanya terbit pada usia 12 tahun. Kemudian pada usia 18 tahun ia meraih gelar sarjana dan mendapatkan gelar doktor pada usia 21. Piaget adalah seorang ahli di bidang biologi dan tertarik pada pola cara pikir anak-anak. Selanjutnya yaitu teori perkembangan kognitif Piaget. Jadi ada 4 teori perkembangan Piaget. Yang pertama itu kematangan. Jadi kematangan sistem syaraf menjadi penting karena memungkinkan anak memperoleh manfaat secara maksimum dari pengalaman fisik. Kematangan membuka kemungkinan untuk perkembangan, sedangkan kalau kurang hal itu akan membatasi secara luas prestasi secara kognitif. Perkembangan berlangsung dengan kecepatan yang berlainan tergantung pada sifat kontak dengan lingkungan dan kegiatan belajar sendiri. Kemudian adapun yang kedua yaitu pengalaman. Jadi interaksi antara individu dan dunia luar merupakan sumber pengetahuan baru, tetapi kontak dengan dunia fisik itu tidak cukup untuk mengembangkan pengetahuan kecuali jika intelijensi individu dapat memanfaatkan pengalaman tersebut. Kemudian yang ketiga itu interaksi sosial. Jadi lingkungan sosial termasuk peran bahasa dan pendidikan. Pengalaman fisik dapat memacu atau menghambat perkembangan struktur kognitif. Dan yang terakhir yaitu ekuilibrasi. Jadi proses pengaturan diri dan pengoreksi diri, mengatur interaksi spesifik dari individu dengan lingkungan maupun pengalaman fisik, pengalaman sosial, dan perkembangan jasmani yang menyebabkan perkembangan kognitif berjalan secara terpadu dan tersusun baik. Jadi untuk materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh partner saya. Dan ini saya persilahkan. Tahap-tahap perkembangan kognitif. Di sini ada 4. Yang pertama, tahap sensori. Tahap sensori terjadi pada usia 0 hingga 2 tahun. Adapun kata kunci dari tahap perkembangan kognitif yaitu desensitization, yang artinya pada usia ini bayi tidak bisa memisahkan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, tahap praoperasional. Fase perkembangan kemampuan kognitif ini terjadi pada usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata atau gambar. Kata-kata atau gambar yang menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Adapun ciri-cirinya ditandai dengan ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yaitu anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis. Yang kedua, animisme, yaitu menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya. Selanjutnya, egosentrisme, yaitu anak melihat dunia lingkungannya menurut kehendak dirinya. Adapun yang ketiga, tahap operasi konkret.
Tahap ini terjadi pada usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda, kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu. Operasi konkret membuat anak bisa mengkoordinasikan beberapa karakteristik, jadi bukan hanya fokus pada satu kualitas objek. Selanjutnya, yang keempat, tahap operasi formal. Tahap ini terjadi pada rentang usia 11 tahun hingga dewasa. Pada fase ini dikenal juga dengan masa remaja. Remaja berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, dan idealistik. Tahap operasional formal, usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Selain memiliki kemampuan yang abstraksi, pemikir operasional formal juga memiliki kemampuan untuk melakukan idealisasi dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan. Pada tahap ini, anak mulai melakukan pemikiran spekulasi tentang kualitas ideal yang mereka inginkan dalam diri mereka dan diri orang lain. Konsep operasional formal juga menyatakan bahwa anak dapat mengembangkan hipotesis deduktif tentang cara untuk memecahkan problem dan mencapai kesimpulan secara sistematis. Menurut Piaget, tahap demi tahap perkembangan kognitif merupakan perbaikan dan perkembangan diri dari tahap yang sebelumnya. Oleh karena itu, teori tahapan Piaget, setiap individu akan mengalami perubahan kualitatif yang bersifat invarian, tetap tidak melompat-lompat atau mundur. Perubahan-perubahan ini merupakan dorongan dan pengaruh dari faktor biologis untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, kesimpulan. Belajar yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang diturunkan oleh guru, melainkan sesuatu yang berasal dari diri dalam anak sendiri. Belajar merupakan sebuah proses penyelidikan dan membangun teorinya berdasarkan pada konsep skema, yaitu struktur mental atau kognitif yang menyebabkan seseorang secara intelektual beradaptasi dan mengkoordinasikan lingkungan sekitarnya. Skema pada prinsipnya tidak statis, melainkan selalu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan kognitif manusia. Jadi itulah tadi materi dari kelompok 4, yaitu teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Sekian dari kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.